Putri kaya raya itu pergi bekerja di pabrik elektronik pada hari pertamanya. Orang tuanya berpakaian seperti orang yang sangat miskin. Mereka bahkan berbohong bahwa mereka mengendarai becak rusak sepanjang malam. Mereka datang dari jauh hanya untuk melihat putri mereka. Alasan mereka terus menyembunyikan identitas sebenarnya dari putri mereka adalah karena si kaya ingin putrinya menemukan seorang pacar yang tangguh dan bekerja keras, yang tidak mengincar kekayaan. Dan kedatangan mereka kali ini juga bertujuan agar putri mereka segera membawa pacar pulang. Namun, putri yang tidak mengetahuinya melihat orang tuanya berusaha menghemat uang untuk datang menemuinya dengan mengendarai becak sepanjang malam. Seketika ia merasa sangat sedih. Ia segera berlari masuk ke pabrik untuk bekerja lebih keras dan menghasilkan uang. Namun, memahami harapan orang tuanya agar ia menikah, ia pun diam-diam memberi kabar tentang hubungan 7 tahunnya dengan manajer pabrik. Ia berharap pasangannya dapat mengumumkan hubungan mereka. Namun, pacarnya juga mengatakan bahwa dia perlu fokus mempersiapkan kompetisi teknik yang akan diadakan dalam 3 hari. Sehingga meminta dia untuk menunggu lagi. Namun selama 7 tahun, ia telah mendengar permintaan untuk menunggu begitu banyak kali. Dia memilih untuk terus percaya. Dan percaya lagi dan lagi. Tapi kali ini ia malah mendapati bunga pabrik mengenakan kemeja yang ia berikan kepada pacarnya. Suasana di pabrik seketika ramai. Semua orang mulai membicarakan hubungan antara bunga pabrik dan manajer. Selama ini, pacar berusaha menghindari gosip. Tidak diadili oleh orang-orang di pabrik. Bahkan saat berjalan, dia berharap bisa menjauh 800 meter darinya. Bahkan mengambil inisiatif untuk mengisolasi dirinya sendiri. Orang-orang di pabrik semua mengira kepala pabrik membencinya. Tapi kini dia dengan berani memberikan jaketnya kepada bintang pabrik tanpa memperdulikan desas-desus. Membuatnya merasa bahwa 7 tahun menunggu ini seolah-olah menjadi sebuah lelucon. Saya mengira telah kehilangan cinta selama 7 tahun. Ternyata itu hanyalah sebuah lelucon. Sudah saatnya untuk mengakhiri ini. Maka dia langsung menandatangani surat pengunduran diri. Bersiap untuk mengakhiri hubungan yang tidak pernah diumumkan ini. Namun, dia justru bertemu pacarnya di saat yang tidak tepat. Melihat gadis itu ingin mengundurkan diri. Semua tanda kamu bulan ini akan dipotong. Setelah itu dia menempelkan pengumuman di luar. Memberikan semua tanda gadis itu sebagai kompensasi kepada bintang pabrik. Dia yang mengira berasal dari latar belakang miskin. Bagaimana dia bisa menerima dipotong gaji yang diperolehnya dengan susah payah. Untuk mendapatkan kembali tanda-tandanya, dia terpaksa memutuskan untuk terlebih dahulu mengikuti kompetisi keterampilan yang diadakan 3 hari lagi dengan kepala pabrik. Mendapatkan hadiah uang sebelum mengundurkan diri dan pergi. Namun, tidak disangka pada saat itu, langit tiba-tiba turun hujan deras. Tanpa payung, dia melihat mobil pacarnya yang mendekat. Dia mengira pacarnya masih peduli padanya, akan menjemputnya pulang. Namun, dia tidak menyangka pacarnya langsung mengabaikannya. Sebaliknya, dia dengan perhatian memberi payung kepada bunga pabrik, mengantarnya pulang. Saat itu, hujan yang mengenai tubuhnya seolah semakin besar. Ternyata pacarnya bukan ingin menghindari kecurigaan, hanya menghindari kecurigaan terhadapnya saja. Pada hari pertandingan, bunga pabrik yang cerdik bertanggung jawab membeli tiket. Dengan sengaja memesan kursi yang berbeda dengan direktur. Untuk gadis itu, dia memesan tiket berdiri. Karena beberapa hari yang lalu kehujanan dan demam. Berdiri terlalu lama membuat gadis itu pusing. Tak mampu bertahan, dia jatuh ke tanah. Pacarnya yang datang ke toilet melihat dia dalam kondisi seperti itu. Seketika merasa khawatir. Namun, ketika dia mendengar bunga pabrik berteriak kesakitan karena jari terjepit, dia memilih untuk meninggalkan gadis itu lagi. Ketika dia terbangun lagi, dia sendiri sudah pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dia mengira pacarnya yang membawanya ke rumah sakit. Siapa sangka, dia justru mengetahui dari perawat. Pacarnya sedang di sebelah menemani bunga pabrik yang jarinya tergores. Tidak untuk mengatakan, direktur kalian terlalu pilih kasih, ya. Memberikan kursi kelas 1 yang sama kepada magang di sebelah. Memberi kamu satu tempat duduk kosong. Setelah perawat pergi, pacar akhirnya mengingat gadis yang pingsan. Tapi hal pertama yang dia lakukan saat masuk ruang perawatan bukanlah peduli. Sebaliknya, dia menganggapnya sok drama. Membantu gadis licik itu menjelaskan bahwa itu karena tidak bisa mendapatkan tiket. Hanya membeli tiket berdiri. Kemudian berjanji saat pulang nanti, akan membelikan gadis itu tempat duduk bisnis. Tapi gadis itu sudah tidak peduli lagi dengan janji pacarnya. Karena dia sudah sepenuhnya kecewa pada pacarnya. Dia hanya mengatakan, baik, dengan dingin. Saat semua orang dari pabrik tiba di hotel tempat pertandingan, menemukan aktivitas check-in bagi pasangan, dapat meningkatkan ke suite presiden dengan kolam air panas. Semua orang mulai bersorak agar bunga pabrik dan bosnya berfoto bersama. Gadis licik itu berpura-pura menjadi miskin saat itu. Mengatakan bahwa dia seorang kampung yang tidak layak memiliki. Apalagi di pabrik ada peraturan yang jelas dilarang berpacaran. Siapa sangka bos malah melanggar aturan demi dia. Aturan itu kan dibuat oleh manusia. Saatnya untuk berubah. Harusnya memang berubah. Antara rekan kerja saling membantu. Melihat pacar berpandangan ganda di depannya, gadis itu sepenuhnya putus asa.
Saat itu juga, telepon dari orang tua yang mendesaknya untuk menikah tidak berhenti. Untuk menjauh dari pria buruk ini, dia kali ini memilih untuk menerima jodoh yang diatur oleh orang tuanya. Tenang saja, Bu. Saya pasti akan kembali untuk jodoh dan menikah. Tuan Men, kartu kunci kalian. Rekan-rekan kerja lainnya juga sudah diatur. Ini adalah informasi check-in dari semua orang. Ngomong-ngomong, Hari meminta saya untuk memberitahumu. Kita punya pengajuan ada kesempatan untuk hadir 20%. Tinggallah dan kita lakukan bersama-sama. Terima kasih atas perhatian manajer umum. Tapi saya sudah berjanji kepada pacar saya. Besok kita akan mengumumkan hubungan kita. Membuktikan pernikahan. Jadi saya ingin merepotkan Anda sebelum itu. Setujui pengajuan pengunduran diri saya. Baiklah, saya akan memenuhi keinginanmu. Terima kasih. Selamat, janji temu berhasil. Besok pagi pukul 11.30. Pihak pria Wen Junyan, pihak wanita Jiang Sueyao. Harap datang tepat waktu ke kantor urusan sipil Yang Cheng untuk memproses prosedur pendaftaran pernikahan. Tunggu sampai pertandingan selesai besok pagi. Hubungan kita bisa diumumkan. Sueyao, saya sudah berjanji padamu. Kecuali semua bisa memiliki pasangan. Ada apa? Masuklah dan katakan. Ngomong-ngomong, hari ini, apa yang ibumu katakan saat meneleponmu? Dia mendesak untuk menikah. Bisakah kamu pulang bersamaku malam ini? Sueyao, bukankah itu sudah lama? Sekarang tidak cocok, kan? Tidak perlu dikatakan lagi. Ngomong-ngomong, barang saya ada di dalam, kan? Saya lupa membawanya. Bukan, Jiang Sueyao. Kamu jelas tahu. Aku tidak pernah menggunakan perlengkapan yang disediakan hotel. Kita sudah bersama selama 7 tahun. Setiap kali aku pergi dinas, selalu kamu yang menyiapkan perlengkapan hidup untukku. Kamu membawakan untukku. Apakah kamu ada masalah? Junyan, aku sudah sampai di pintu masuk. Di sini, aku bilang kenapa kamu datang terlambat seperti ini. Bukan, kau tahu jika karena dirimu, aku tidak bisa mengejar bis ini. Akan membawa kerugian besar bagi pabrik. Paman Wen, aku sudah berangkat lebih awal. Hanya saja di luar hujan dan tidak licin. Aku secara tidak sengaja terjatuh. Jadi aku, sudahlah, yang penting tetap tenang. Di dalam hatinya, aku sudah merasa sebagai pengasuhnya seolah itu hal yang wajar. Uman mengatakan bahwa perjalanan dinas kali ini harus bekerja sama dengan rekan-rekan. Aku tidak bisa membawakan barang untukmu. Sueyao, jangan marah lagi. Ini adalah janjiku padamu. Tunggu sampai kamu selesai besok. Kompetisi. Saya akan mengumumkannya kepada semua orang. Hubungan kita. Menikahimu. Apakah ini adalah lamaranmu padaku? Tapi jika kita mengungkapkan hubungan ini, salah satu dari kita harus mengundurkan diri. Siapa yang ingin kamu biarkan mengundurkan diri? Sebenarnya aku sudah. Perdana Menteri Wen. Jalur perakitan grup sulap yang dipimpin oleh kakak Sueyao mengalami masalah.